Oke, terima kasih waktunya. Sebagaimana yang dikutip yang saya sampaikan tadi, dikutip di buku Nurlis Majid Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Persoalan sudah saya sampaikan saat berbicara sekularisasi, Nurlis Majid mengatakan itu suatu proses keduniawian. Dalam artian, kalau bahasanya Mbak Winda tadi, itu jangan hanya persoalan peribadatan, tapi ada pos untuk duniawi, ada pos untuk ukhrawi. Pos untuk duniawi itu harus kita bekali dengan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk kita membantu dalam menguasai keduniaan itu sendiri. Sehingga nanti ada keberimbangan. Persoalan saya gak ada minuman, jangan campur. Persoalan sampai mana tadi? Persoalan keukhrawian. Nah, di sana itu sekali lagi apa yang ada di Timur Tengah itu juga menjadi filosofis yang historis, bahwasanya berbicara ukhrawi, ibadah itu bukan hanya ritual keagamaan. Tidak, ibadah itu adalah bentuk penyatuan kembalinya manusia yang fitrah kepada Sang Ilahi. Nah, saat berbicara sekularisme, itu kan memang Nurlis Majid sudah mengatakan, yang saya sampaikan ngambil di buku itu satu paham yang menjadikan unsur duniawi, keduniawian itu sebagai hal yang mutlak, hal yang terakhir. Sehingga kalau bahasanya Nurlis Majid, sekularisme itu membentuk falsafah hidup tersendiri, yang mana falsafah hidup itu menciptakan pemisahan, bahwasanya tidak ada keterkaitan antara unsur duniawi atau kalau yang kita pahami di ketatanegaraan, negara dengan agama itu harus dibedakan. Nah, kalau yang sekularisasi berarti menggabungkan apa gimana? Menyeimbangkan dalam artian jangan sampai hanya timbang sebelah. Jangan hanya ibadah saja. Iya, makanya ada proses keduniawian. Iya. Nanti saya jawab masalah partai politik dan oke. Nah, selanjutnya masalah sekularisme. Bahkan Nurlis Majid menambahkan, selain menciptakan filsafat tersendiri, sekularisme juga hampir seluruh agama itu menolak sekularisme. Mengapa demikian? Karena seluruh agama itu secara, kalau kita bermain logika pendeknya ya, kalau bagi saya ini logika pendek. Semua agama itu menginginkan ajaran agamanya itu dianut dan dilaksanakan. Beda dengan sekularisme, harus memisahkan. Kalau aturan sudah keduniawian berkata demikian, itu bertentangan dengan keagamaan, maka harus maka mengikuti aturan keduniawian itu. Maka hampir semua agama itu menolak sekularisme. Beda dengan sekularisasi ala Nurlis Majid tadi. Maknanya itu. Saya sebenarnya masih agak bingung terkait bagaimana Nurlis Majid mendikotomikan istilah ini, mendikotomikan istilah antara sekularisme dan sekularisasi. Entah itu menggunakan istilah menyeimbangkan atau lain sebagainya. Namun pada dasarnya jika Nurlis Majid tetap berpaku pada proses sekularisasi, itu mau bagaimanapun itu sudah merupakan proses bagaimana penerapan sekularisme itu dilangsungkan. Jadi seperti itu yang saya agak bingungkan di situ. Ya mohon maaf dalam tanda kutip bertele-tele dalam menjelaskan bagaimana sekularisasi ini seperti ini. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih gembleng lagi gitu, agar bisa meyakini saya bahwasanya saya cinta pemikiran dari Cak Nur. Sebentar gini. Tadi juga saya lupa ya, persoalan yang titik tekannya berbicara partai politik. Islam yes, partai politik Islam no. Itu bukan artinya Islam anti politik ya, tapi partai politik. Bedakan antara partai politik dengan Islam Islamisasi dalam politik itu beda. Sehingga dewasa ini sebagaimana kita ketahui, bahkan
Ini bagi saya itu analisis jangka panjang. Bagaimana saja membaca bahwasanya jika nanti ada embel-embel partai Islam, partai politik Islam, ingat bukan politik Islam, partai politik, bukan menentang politik. Kalau menentang politik berarti sekularisasi itu sudah tidak sinkron dengan argumentatif yang mengatakan partai politik Islam yes, partai politik no, itu akan bertentangan. Karena sekularisasi itu berbicara keseimbangan, menyeimbangkan proses keduniawian. Jadi tentang politisasi Islam ya. Partai politik Islam, partai politik Islam. Berpolitik tanpa partai. Atau gimana? Oke, seperti ini. Boleh jadi partai kan boleh. Berarti kan politik tanpa partai kan. Nah, itu Tidak jangan-jangan perlu. ada tujuan seperti itu. Enggak seperti ini. Yang saya Yang perlu khawatirkan itu dipahami gimana? sebenarnya Nurholis Majid itu bukan tidak hanya berbicara konsepsi Islam itu secara konsep, tapi secara value. Ini yang lupa saya sampaikan di awal ya. Sehingga Nurholis Majid itu selama itu bersifat baik, maka itu sebenarnya kebaikan. Karena kebaikan, kenapa dikatakan kebaikan? Karena sebenarnya manusia itu terlahir atas fitrahnya, suci. Dan manusia itu memang ke sana. Jadi saat kita berbicara Islam, itu berbicara value. Kenapa menentang partai politik, realitas sosial yang kita ketahui, partai politik Islam, Partai itu Islam. partai Islam ya. Karena itu disinyalir nanti hanya akan dijadikan alat untuk membangun kepentingan. Kalau kita pahami kemarin itu diskusi kita ada yang namanya populisme Islam, Muslim misalnya atau lain sebagainya. Ingat, bukan menentang perpolitikan. Perpolitikan tidak ditentang. Tapi yang perlu ada di perpolitikan itu adalah value keislamannya, ada nilai keislaman yang dicantumkan di dalamnya gitu loh. Cik. Saya kan sudah saya katakan dari awal bahwa banyak kritik terhadap pemikiran Cak Nur yang dianggap rancun yang di bahasa sekularisasi dan sekularisme. Tapi saya barusan berusaha untuk komunikasi dengan Cak Nur jarak jauh. Tapi saya agak sedikit mendapat pola pikir yang membuat saya agak paham kan bahasa apa partai Islam yes ya Islam yes partai Islam no itu adalah juga pola dari membedakan sekularisasi dan sekularisme. Ternyata tapi seandainya Cak Nur itu hidup hari ini mungkin itu diklarifikasi partai Islam Islam yes partai Islam no itu. Kayak gini ya Pak Fakih yang setelah saya Cik, ini baterainya agak lemah ya. Setelah mencoba komunikasi dengan Cak Nur sekian 10 menit barusan, ternyata harapan Cak Nur itu pola-pola yang dipakai umat Islam itu tetap menggunakan nilai-nilai Islam, tapi produknya itu nanti baru bisa rahmatan lil alamin. Intinya kan kayak gitu kan. Makanya metodenya itu yang diinginkan adalah Islam, nilai-nilainya secara transenden ketauhidan itu adalah menggunakan Islam, tapi praktiknya yang di dunia itu adalah ngadopsi sekularisme tadi, bahwa tidak membedakan mana yang Islam mana yang non Muslim. Jadi sudah berbicara terkait kemanusiaan. Makanya mungkin partai Islam Islam yes partai Islam no itu dari bentuk sekularisasi karena berangkat dari fanatik Cak Nur dulu. Partai itu kan produk demokrasi. Demokrasi itu adalah produk Western tadi ya, westernisasi, sehingga mungkin dia menolak terhadap istilah partai, lebih menggunakan komunitas atau kelompok walaupun pada hari ini itu sebenarnya spiritnya adalah sama kayak gitu. Makanya seandainya Cak Nur sekarang ada, maka perkataan itu mungkin ini adalah gagasan saya. Mungkin itu diklarifikasi. Jadi Islam yes, partai atau organisasi atau komunitas yes, partai Islam yes juga gitu. Iya, partai Islam komunitas juga yes. Karena semuanya kan tujuannya adalah politis kan kayak gitu kan. Kalau dulu memang untuk
tunggangan sebagai politik itu adalah istilah partai. Itu yang saya pahami dari perbedaan dari sekularisasi dan sekularisme. Makanya hanya 3 yang saya pahami di Indonesia itu partai yang menganut Islam. Salah satu ada PAN ya, P3, kemudian PKS. Di luar itu kan nasionalis enggak. PKB itu dalam ADRT-nya tidak menyantumkan sebagai partai Islam. Makanya wakil ketua PKB itu kan tahun berapa itu kan non muslim yang punya Lion itu. Cuma masuk Islam itu kan ya. Mungkin ini ada sangkut pautannya dari cara berpikir Cak Nur bahwa tapi Cak Nur ini lama-lama teradopsi mungkin dari Siti Jenar ya. Ya enggak, dia teradopsi dengan sufistik. Bagaimana sufistik di tahap awal dia terlalu mengedepankan ukhrawi dan kemudian impact dampak dari olah jiwanya itu baru berdampak pada semuanya adalah sama, menjadi makhluk Tuhan bukan makhluk agama kan kayak gitu. Nanti di situ kan mungkin terpengaruh kepada persoalan seperti itu karena yang saya tahu pemikirannya Cak Nur ini adalah reflektif, artinya ketika ada fenomena dia hanya komentator ketika itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi yang akan datang maupun yang masa lalu. Karena dia komentator hanya segelas ketika ada fenomena yang mengomentari. Maka istilah pembaharuan ketika itu memang menjadi cemerlang, akan tetapi belum tentu cemerlang ketika digunakan pada istilah hari ini kayak gitu kan. Apalagi bahasa sekularisasi itu tabu kalau di negeri kita kan. Tapi Cak Nur ini mencoba memberanikan diri walaupun yang memahami memang banyak kritik-kritik oleh pemikir-pemikir lain mengapa menggunakan semantik ataupun istilah ini kayak gitu kan. Padahal tidak sesuai dengan pemahaman yang pada umumnya. Sebenarnya yang saya kritik itu kan, bagaimana Cak Nur itu kurang bisa menempatkan konsep atau gagasan atau ide pemikirannya ke dalam sebuah wadah istilah. Itu sebenarnya yang saya sanksikan dari tadi. Karena kenapa meskipun dari tadi membahas tentang ini loh sekularisasi versi Cak Nur, namun tetap bagaimanapun ketika dia sudah mengatakan bahwa sekularisasinya itu bukan bentuk penerapan dari sekularisme, itu kalau menurut saya salah jika dia menggunakan istilah sekularisasi. Itu toh yang saya permasalahkan. Ya, misalnya bisa istilah lain tapi jangan sekularisasi. Karena ketika kita menganut paham redaksional yang namanya sekularisasi itu bagaimanapun kita sudah berkutat pada secara metode bagaimana proses sekularisme itu harus diterapkan, penerapan sekularisme. Namun kata Cak Nur kan beda. Nah ini sebenarnya dan juga saya baca di beberapa literatur ternyata banyak juga orang-orang yang mengkritik bagaimana Cak Nur itu kurang bisa menempatkan konsepnya terhadap sebuah wadah istilah tadi. Nah itu sebenarnya. Enggak, terkait yang Islam yes partai Islam no itu ya bisa jadi kegelisahan Cak Nur waktu itu karena melihat partai Islam itu tidak mempunyai nilai esensial, partai Islam esensial keislamannya. Nah terkait partainya ini kurang tahu Kak. Terkait asli partainya itu kurang tahu. Kurang tahu. Sehingga Cak Nur itu menggunakan apa ya? Lebih terhadap sekularisasi itu guna mengupayakan untuk pembaruan pemikiran Islam di situ. Cek bisa Mbak. Volume. Nah, sehingga dari apa ya yang sudah dijelaskan tadi, makanya membedakan mana yang sakral dan mana yang profan itu, Kak. Ya lebih terhadap memang sekularisasi berbeda dengan sekularisme di situ dari Cak Nur itu sendiri. Ya karena begini, saya ingin menambah sedikit. Ya karena sekularisme itu lebih cenderung memang bahayanya nanti itu bisa menjadi patokan agama baru bagi masyarakat. Sehingga makanya Cak Nur itu menggunakan sekularisasi di situ. Dalam artian bahwa menduniawikan nilai-nilai yang sudah bersifat duniawi. Oke. Gini. Iya.
Gini sebenarnya. Kalau bagi saya sebenarnya mengkaji sekularisasi ala Cak Nur itu tidak cukup dengan apa ya? Dengan leksikal bahasanya saja. Karena sebenarnya pendapat Cak Nur ini adalah argumentasi filosofis teologis. Yang kita pahami kan sebenarnya simpelnya sekularisasi itu adalah proses penduniawian, kan seperti itu simpelnya. Cuma karena ini adalah berangkat secara filosofis teologis, bahwasanya pada masa itu sih, mak sombong kok bahwa argumentasi ini sebenarnya terlahir setelah Cak Nur melihat kondisi umat Islam yang hanya terlalu fokus ke unsur ukrawi saja, sehingga perlu ada penyeimbangan. Ada dalam artian harus umat Islam itu jangan hanya mengambil jatah akhiratnya, tapi jatah di dunia juga diambil. Jadi penggunaan istilah ini itu mengimbangi secara filosofis teologis mereka yang berkeimanan itu jangan lantas meninggalkan bagian mereka di dunia. Jadi harus diimbangi. Sehingga kalau bahasanya adalah proses penduniawian. Dalam artinya kalau sebelumnya karena pada masa itu memang sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi penduniawiannya semacam acuh tak acuh. Sehingga wajar saja kalau ada apa ya? Ada umat Islam yang sara atau lain sebagainya. Dan mungkin di akhir saya juga ada beberapa pendapat yang tidak sinkron bagi saya dari pemateri. Tapi di akhir mungkin karena kayak Mbak Winda mau berargumen. Nyata bisa kunci ternyata. Nah, yang ingin saya komentari itu berkenaan dengan tadi masalah menyambung dari pernyataan teman-teman tadi yang menyebut bahwa sebenarnya pemahaman Cak Nur itu mengenai nilai-nilainya. Makanya aspek profan misalnya berkaitan dengan politik, sosial dan lain sebagainya itu bebas gitu. Tetapi kenapa yang dia sebut partai Islam itu no? Karena begini. Yang saya baca di salah satu gagasannya, ia menyebut bahwa kesakralan itu cukup hanya kepada Tuhan saja. Selain itu semuanya berkaitan dengan kemanusiaan, itu bebas, semua manusia yang mengatur gitu. Jadi urusan-urusan lain yang berkaitan dengan bagaimana hubungan-hubungan kita dengan manusia, urusan sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya itu berkaitan dengan aspek-aspek profan itu bebas gitu. Selama kita masih berpegang pada sumber-sumber Islam. Tetapi yang sakral itu hanya masalah ketuhanan gitu. Makanya yang saya tahu yang paling dasar yang sangat ditekankan oleh Cak Nur itu masalah kepercayaan kan, masalah ketuhanan. Karena Cak Nur sangat menolak sekali yang disebut dengan fanatisme atau yang kesyirikan, karena ia menyebut bahwa banyak sekali miskonsepsi atau kesalahpahaman kita atau kesalahkaprahan kita dalam memahami sebuah kepercayaan gitu. Karena begini, kita menyakralkan hal-hal lain padahal menurutnya itu adalah salah satu bentuk kita mempercayai secara mutlak hal-hal lain gitu. Sehingga makanya menurut Cak Nur itu kita harus berpegang pada satu nilai, sumber nilai yang mutlak itu nilai-nilai Tuhan. Nah makanya kalau saya tidak sepakat kalau disebut bahwa Cak Nur itu hanya berkomentar karena ia juga menawarkan gagasan. Salah satunya adalah ia berkomentar tentang masalah yang kita menolak westernisasi gitu ya. Dan ia juga menawarkan bahwa seharusnya umat Islam itu atau umat Islam saat ini menurutnya itu sangat di masa lalu itu sangat stagnan sekali gitu. Sehingga menurutnya ketika ada produk tradisi-tradisi Islam selama itu sudah berkembang, maka kita jangan berpatokan pada tradisi itu. Kenapa? Karena yang kita pegang adalah nilai-nilai. Jika itu sekiranya menghambat peradaban, maka itu harus berubah. Jadi itu sifatnya fleksibel, sedangkan yang sakral adalah nilai-nilai tentang Islam itu sendiri. Sehingga banyak sekali praktik-praktik keberislaman kita saat ini itu menghambat peradaban kita, kemajuan kita. Sehingga menurut saya sampai sekarang pun pembaharuan ini itu sesuai gitu. Sebagaimana kalau kita membandingkan bagaimana perkembangan sebuah negara dan misalnya dari aspek teknologi, kita masih kalah jauh sekali. Kenapa? Karena kita masih terkungkung dengan aspek keberislaman atau praktek-praktek Islam atau hubungan yang mengambil label Islam. Kita masih berkutik secara internal di situ aja gitu, sehingga kita tidak bisa
tidak bisa mengejar ketertinggalan kita dalam aspek teknologi yang menurut Cak Nur kita juga harus mengambil bagian di situ. Gitu sih. Sehingga kalau saya membaca sekarang pembaharuan ini masih relevan. Gitu karena masih banyak siapa yang itu sih. Maksudnya Dari pembaharuan saya. yang relevan itu yang apa tuh? Pembaharuan bahwa kita saat ini yang kita pegang itu nilai-nilai Islamnya, bukan praktik-praktik misalnya partai Islam dan lain sebagainya. Oke, gini Fanatisme loh. yang Kalau itu oke saya bentar, sepakat, tapi sebentar. mencontohkan kata Islam tidak sepakat saya. Karena begini loh, saya pikir Nurul Majid ini tidak paham sistem ketatanegaraan. Makanya dia bisa saja berkomentar seperti itu, menggunakan metode konsep dia tentang nilai-nilai. Konsep nilai-nilai itu sudah ada sejak Pancasila, tanpa Nurul Majid pun sudah ada gitu. Jadi saya pikir itu bukan produk dari Nurul Majid gitu maksudnya. Itu produk tokoh proklamator kita dan lain sebagainya. Gini loh, dalam sistem ketatanegaraan kita, produk parlemen, produk tata negara itu adalah produk partai, bukan produk perorangan. Oke. Jadi suara-suara tentang Islam ini siapa yang akan mewadahi tanpa ada partai? Oke, kita menggunakan konsep nilai-nilai dalam Pancasila bisa, karena kita partainya adalah individu. Tapi dalam tata negara kita itu partainya itu adalah berpartai. Keputusan-keputusan yang kontra dengan Islam misalkan yang membolehkan zina misalkan. Kalau tidak ada partai Islam siapa yang akan menyatakan kontra terhadap keputusan itu sehingga menjadi undang-undang misalkan. Ini kan harus dikaji secara tata negara, tidak bisa dikaji secara sosial dan aspek sosial dan nilai. Ya, maksudnya tuh begini, maksudnya saya tuh ya, iya. maksudnya adalah ketika ia menyebut bahwa partai Islam itu yes, maka seolah-olah kita fanatis terhadap partai Islam, sehingga enggak. partai-partai lain itu dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Ah, makanya Maksudnya gini. bukan menolak, tetapi kita lihat selama itu masih sesuai dengan nilai-nilai Islam, silahkan gitu loh. Berarti partai Bukan- Islam bisa saja yes. Iya, bisa aja Kenapa no tuh? cuman yang kita harus garis bawahi adalah nilai-nilainya. Kalau Cak Nur menyebut bahwa partai Islam itu yes, maka seolah-olah itu fanatis terhadap apa yang berlabel Islam gitu. Sebenarnya itu yang dikritik. Ya kan kata sebenarnya. kuncinya kan kalau itu yang dikritik jangan Nah, menggunakan iya. istilah partai Islam dong. Menggunakan istilah nilai-nilai keislaman harus ada dalam partai-partai Islam. Makanya don't cover a book by its cover, maka harus baca dulu isi-isinya gitu. Gini loh. Itu Dengan sebenarnya. menggunakan kata kunci itu secara sederhana kita bisa ucapkan gitu loh. Nilai-nilai Gini loh, nilai-nilai itu bisa dipetik dalam tatanan bahasa yang kita bisa mengerti gitu. Kalau misalkan menggunakan partai Islam no, apakah ada kecenderungan di situ bisa yes? Ada nggak? Kalau sudah bilang no. Kalau saya bilang no, kamu makan nasi? No. Apakah saya ada kemungkinan akan makan nasi waktu itu? No. Kenapa Anda menggunakan interpretasi yang baru gitu? No, bukan berarti tidak menolak penjelasan ya. Maksudnya begini. Lah iya, waktu itu kan menolak gara-gara tidak ada nilai-nilai. Yang Ya saya sudah perbaiki pahami. nilai-nilai, jangan menggunakan partai Nah, Islam no. Iya, makanya yang saya pahami bahwa ini Nah, makanya itu iya makanya kita jangan menjudge. Iya, karena Iya makanya emang- iya itu sifatnya nilai-nilai Islamnya tidak fanatik kepada yang berlabel Islam itu sebenarnya yang perlu digarisbawahi sih, entah itu pakai yes no, intinya selama itu masih ada nilai-nilai Islam itu menurut saya itu masih sejalan dengan pemikirannya Cak Nur gitu. Nilai-nilai Islam ada nggak di partai politik Islam? Ya tergantung, Iya, bisa ada, bisa enggak kan? bisa ada bisa Ya sudah, enggak. jangan sampai menggunakan statement partai Islam no, karena Nah, nilai-nilai makanya Islam ada di kita situ juga- gitu loh. Kita harus juga Kan tahu paham sederhana. gitu ya, karena Ketika itu kan sudah bilang zina itu haram, apa ada kemungkinan zina itu mubah? Kan gitu. beda aspek ya. Ini aspeknya, ini kan prakteknya dan juga itu sifatnya dinamis gitu kan, gitu ya. Itu sifatnya dinamis. Jadi suatu saat ada mungkin partai Islam yang tidak sesuai, ada juga partai non Islam yang sesuai gitu. Jadi sifatnya Makanya saya dinamis tanya, partainya gitu. apa tadi? Mas Sumi sudah Sumi no gitu aja. Karena tidak semua Enggak partai juga, Islam. karena sifatnya dinamis juga, nggak bisa kita melabelkan satu partai pun. Maksudnya itu sama sekali tidak ada nilai-nilai Islam gitu. Tidak bisa bahasa umum, kan dia tidak berlaku umum gitu loh. Oke. Iya makanya kita juga jangan Menggunakan bahasa umum. Maksudnya gini, kita jangan memahami suatu diksi itu secara khusus gitu. Jangan-jangan yang dimaksudkan secara umum. Iya, jadi intinya aduh sebentar. Cik, saya ingin bertanya lanjut. Dan semoga ini menjadi penyelesaian pertengkaran pola pikir saya terhadap memahami Cak Nur. Ya, enggak.
berbicara Islam ya, itu gak sembarangan ya berbicara Islam, maka yang perlu digarisbawahi adalah worldview. Itu dalam filsafat Islam hari ini sedang viral atau sedang menjadi tanda kutip pembahasan. Yang saya tanya, Cak Nur itu berbicara worldview Islam itu menganut worldview, pandangan ya. Worldview itu pandangan. Cak Nur itu yang melatar belakangi Cak Nur secara, kalau memang dia adalah pemikir, kita tidak bisa menyematkan Cak Nur terpengaruh dengan Chicago. Itu kan tempat. Chicago itu siapa? Itu yang saya bingung dari tadi. Karena nanti kajiannya masuk pada kajian etnografis, Mas. Repot ya. Geografis ya. Geografis kayak. Enggak. Maka di Amerika ini, apalagi di Universitas Chicago. lah ya sih dulu. Makanya, kenapa kok Nurul Majid dipandang sebagai dipengaruhi oleh pemikir Chicago? Karena emang di Universitas Chicago di sana itu menghasilkan produk-produk pemikir, khususnya terutama dalam kajian sosiologi agama. Maka dari itu, bukan kita apa yang dibingungkan masih, kenapa kok dipengaruhi oleh Chicago? Chicago itu adalah sebuah universitas yang mana dalamnya terletak beberapa cendekiawan yang menghasilkan sebuah mazhab baru gitu loh. Kembali pada lanjutan pertanyaan saya, itu yang Chicago sudah jelas ya. Tiba-tiba tadi Cak Nur dinisbatkan pada Timur Tengah. Ini repot juga. Timur Tengah itu apa fenomenanya atau mazhabnya juga, itu nanti mantik juga perjelas biar saya paham. Oh, worldview Cak Nur terhadap Islam itu dipengaruhi oleh Naqib Al-Attas. Itu kan ada gerak kerangka berpikir, atau dipengaruhi John Dewey tadi yang Mas Akbar membawa John Dewey, atau bahasa sekularisasinya terpengaruh dengan Tan Malaka kayak apa dan sebagainya. Nanti itu baru ketemu. Oh, saya memahami Cak Nur. Oh, ternyata Cak Nur memandang Islam itu adalah sebagai agama langit dan bumi. Kan itu perspektif Ali, bukan Cak Nur. Kalau cuma ditarik dengan keseimbangan, mau pakai bahasa apa di antara langit dan bumi? Apa bahasanya? Anginkah, awankah, atau apa kayak gitu kan? Nanti baru bisa memahami kan. Makanya ketika membawa pembaharu Islam, nah, yang ingin saya tanya, karena worldview Islam itu luas ya. Kalau kita bicara studi Islam masa kini ya, dalam kajian kerangka secara teoritis, maka apa yang menjadi landasan dari Cak Nur itu yang sehingga nanti dikorek ya. Kalau persoalan, makanya itu soal Mas Faidol ya sama Mbak Winda, soal partai Islamnya itu kan gak perlu diperpanjang. Itu memang seandainya Cak Nur itu hidup, maka hal itu diklarifikasi. Karena antara partai dan kelompok ataupun komunitas sekalipun tidak pernah lepas dari unsur politis. Kayak gitu, politis dalam tanda kutip, perspektif dalam ilmu politik kan kayak gitu, ada sosial kayak gitu kan, ada kelembagaan, ada penetapan hukum dan sebagainya. Nah, itu yang saya tanya pada pemantik. Bagaimana, jelaskan dulu secara gamblang, pandangan Cak Nur itu terhadap Islam itu seperti apa? Kalau memang dia tidak menganggap agama samawi, agama apa? Dan kemudian ketika tidak menganggap agama duniawi, ya agama apa? Kan kayak gitu. Nanti baru bisa, kalau bisa biar papan itu tidak terlalu bersih. Kan kasihlah kerangka bagaimana ini Islam, kemudian ini dan ini. Bagaimana Cak Nur meletak tauhid, itu juga penting. Kan repot. Kalau soal bahasa sekularisasi, sekularisme itu semua bisa, Mas. Gak usah Cak Nur, saya pun bisa. Kalau tauhid tempatnya ranahnya transendental. Itu adalah ranah ketuhanan. Kan kayak gitu. Kalau muamalah ranahnya sosial dan itu semua bisa, gak perlu mengkaji Cak Nur kan kayak gitu. Cuma ada mutiara lain di situ yang perlu disampaikan biar tidak sama seperti pada umumnya yang sampai hari ini. Saya sepakat dengan Mas Ali, ketika ada cuma duniawi ya duniawi. Kalau fikih dipakai ke tauhid kan rusak. Itu ketika bicara Islam.
Kenapa saya katakan rusak? Mohon maaf, di dalam sholat saja, fikih itu tidak menyangkut paukan terkait bagaimana orang itu khusyuk, kan gak ada di fikih. Yang penting syarat-syarat dan rukun-rukunnya sah, itu sudah selesai, itu di fikih. Tapi Islam kan tidak hanya dinamika fikih saja, tapi ada dinamika tauhid, juga ada dinamika dan lain-lainnya kayak gitu kan. Maka itu yang perlu pemantik pisah dulu dari Cak Nur biar nanti tidak campur baur yang dibahas. Nanti tempatnya itu ada kan, tempatnya ada. Karena saya juga sempat dapat Cak Nur itu juga sok-sok teologis, dia juga mengomentari perihal tauhid seperti syahadat, takwa dan yang lain sebagainya lah. Mungkin itu nanti biar tidak panjang-panjang pertanyaan saya. Maka jelas kalau produk Cak Nur kayak Mbak Winda cuma Cak Nur itu menurut sufistik karena tidak sosial gitu kan. Itu kan hanya menyalahkan tempat saja. Bagaimana berbicara sosiologi diri orang-orang sufi ya goblok kamu kan kayak gitu. Berbicara fikih ke ahli sains ya juga gimana kan kayak gitu kan. Nanti rusak gitu, worldview-nya itu rusak pandangannya. Gak bisa dicampur aduk seperti itu jika kalau kita memahami sekularisasi dan sekularisme yang dipahami oleh Cak Nur yang diberikan oleh teman-teman tadi. Kalau memang menginginkan duniakan sifat yang apa tadi? Yang dunia, dia menduniakan sifat yang duniawi dan mengakhiratkan sifat yang ukhrawi gitu ya. Ya. Kan itu dari tadi pembahasan kita. Maka perlu ada skat lah. Apa yang ingin dibahas? Ini loh pandangan Cak Nur kalau tauhid seperti ini, kalau sosial seperti ini. Itu yang saya harapkan. Nanti biar produknya itu gak falasi dalam berpikir. Nanti saya, Islam umat muslim ini hari ini malas berpikir gara-gara gak suka matematika. Ya salah, pandangan saya seperti itu kan kayak itu. Karena pola pikir tidak dikata kuncikan dengan matematika kan seperti itu. Mungkin itu. Ya juga yang saya sayangkan juga nanti juga tidak membahas tentang bagaimana gagasan Cak Nur terkait perilaku keberagaman. Karena yang saya baca itu juga Cak Nur juga menganut konsep Islam inklusif. Dalam artian kita sebagai dalam perilaku beragama antara umat muslim dengan umat yang lain, itu setidaknya kita bisa memberikan keterbukaan, inklusivisme Islam. Jadi seperti ini. Itu juga tidak disinggung tadi juga oleh pemantik juga. Karena apa emang tidak disinggung atau emang sudah terbenam dengan konsep pluralisme dari Gus Dur yang lebih wah mungkin, saya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait yang arti dari apa tadi itu tentang keislaman ya, Cak Nur itu lebih memfokuskan terhadap Islam itu penyerahan diri, Kak. Islam yang enggak, maksudnya penyerahan diri dalam artian ya gimana ya, saya ketika baca itu Kak seakan-akan ada konsepnya itu kayak mau ada, tapi ketika ada baca lagi lanjut dari membaca apa ya dari karangannya Cak Nur itu ambruk lagi gitu. Iya, jadi gini, seakan ya saya buat pergerakan. Enggak. Jadi gini, ketika saya baca ya, saya mau Kak itu Kak, mau gini. Nah, maksudnya ya konsep dari bagaimana kita bersyahadat di situ. Ada istilahnya saya percaya gitu. Jadi menurut Cak Nur itu Islam adalah proses penyerahan diri dalam bentuk prosesnya. Jadi seperti itu. Beda lagi dalam bentuk kepribadatannya, beda lagi dalam bentuk
sosial ataupun yang lainnya, kan seperti itu Kak. Enggak, saya pengen nulis Pak, tapi ketika baca lanjutan itu Enggak. Kayak gini ya, Pak Faruk, bukan saya menuntut Anda untuk menulis, tapi memahami. Saya tidak menginginkan jawaban pandangan Cak Nur terhadap Islam itu adalah penyerahan diri. Itu kan selesai. Penyerahan diri itu seperti apa? Saya justru mengeluarkan interpretasi baru. Pantas saja Cak Nur bersyukur Indonesia dijajah, karena memang NDP itu bukan nilai dasar perjuangan, tapi nilai dasar penyerahan diri, kan kayak gitu. Berarti menyerahkan diri. Makanya perlu sekat dulu konsep-konsepnya itu seperti apa, biar tidak ya Islam penyerahan diri ada, itu kan konsep ke tauhid ya, penyerahan dirinya seperti apa. Kalau mohon maaf, kalau pakai konsep penyerahan diri kita nggak perlu belajar ilmu pengetahuan. Buat apa? Karena sudah ada kodok dan kodar. Kan iya, buat apa belajar ilmu alam? Iya kan? Kalau pakai penyerahan diri, buat apa? Kalau ada musibah itu adalah nikmat karena mengingatkan kita dan kepada Tuhan untuk menyerahkan diri. Itu bahaya kalau seperti itu. Maka setidaknya lah harapan saya ikut kajian Cak Nur itu, saya terpengaruh dengan Cak Nur sendiri. Partai Islam yes, partai Islam no. Sehingga saya mendalami Cak Nur itu tidak perlu ikut Muhammadiyah kalau dia memang tokoh Muhammadiyah, tidak perlu ikut HMI kalau dia HMI, karena bagi saya itu bullshit semua. Mohon maaf kalau saya ikut Cak Nur, karena itu partai sama komunitas sama, kan iya, sama-sama kumpulan orang sosial, hanya saja sistemnya yang berbeda. Dan hari ini organisasi manapun sudah mengadopsi politis. Iya, mana yang nggak mengadopsi politis? Semuanya sudah membuat partainya sendiri kan. Muhammadiyah buat PAN, dan sekarang Din Samsudin buat baru, sedang dalam pencanangan. NU buat PKB yang dibuat oleh Gus Dur, kan diambil Caimin, dan Hizbut Tahrir buat PKS walaupun masuk ke dalam. Sekarang apa organisasi yang nggak punya partai, kan iya. Makanya bahasa kalau Islam yes, partai Islam no, seandainya Cak Nur itu hidup maka itu perlu diklarifikasi kan kayak gitu. Iya, pasti diklarifikasi hari ini. Maka yang saya inginkan itu bukan soal politiknya lah juga, tapi what view-nya terhadap Islam. Kalau oke, saya memahami dari Mas Nanang bahwa arti dari sekularisme itu adalah liberal. Iya. Tadi kalau seperti itu apa bedanya dengan punya Ulil Absar Abdallah? Mungkin hanya beda kalau Chicago, kalau Cak Nur Chicago, kalau Ulil Absar Abdallah sekarang lari ke Ihya Ulumuddin. Kayak gitu. Kali iya kan perbedaannya ya. Nah, itu sudah gampang, tapi masalah worldview itu mohon maaf yang mendalami Cak Nur betul-betul mendalami itu, saya tidak menuntut pada pemantik itu untuk menulis, enggak, biar jelas gitu sekatnya. Kan repot nanti penyerahan diri digunakan di nilai-nilai perjuangan, kan gimana kan, ini bicara politik. Maka nilai nanti kalau sudah worldview-nya ketemu, oh ini loh worldview pandangan Cak Nur terhadap Islam, baru nilai apa yang ingin ditanamkan di berbagai segmen ini itu jelas. Itu nanti ada, oh kalau di sosial seperti ini, kalau di ekonomi seperti ini. Itu yang sebenarnya yang saya inginkan. Itu dari saya. Stop dulu videonya. Jeda. Oke, seperti ini. Berbicara persoalan berserah diri ya. Atau dalam ini konsep sudah masuk ke konsep keberimanan. Dasar-dasar kepercayaan. Gini Mbak Ali ya, tidak perlu mengikuti pemantik. Saya ingin tahu gagasan Cak Nur, yang pandangan Cak Nur terhadap Islam itu seperti apa gitu kan. Oke. Enggak, yang perlu, karena tadi juga bawa-bawa asas takdir. Jadi memang harus saya perjelas pandangan Cak Nur persoalan apa ya, tawakal ini, berserah diri, persoalan Islam lain sebagainya. Itu bukan mentok di sana sebenarnya. Jadi seperti ini loh. Saya dulu.
Iya, mic-nya pakai itu biar jelas Mas. Gak apa-apa. gini loh. Hai ikan saya sekarang. Saya bahas bab 3 ya. Untuk pemantik perhatikan itu. Biar nanti sertifikatnya dapat. Wah. Saya akan mencoba menjelaskan secara simpel ya. Oke. Saya harus menjelaskan secara simpel. Dan saya upayakan ini simpel banget karena kalau dia disampaikan secara perinci, mungkin sampai nanti jam 12 malam. Gini, saya tanyakan kita mau bahas bab 1 atau bab 3 dulu. Oke, bab 1. Kita berbicara persoalan keislaman ya. Pertama, konsepsi dasar kata Cak Nur. Manusia itu sebenarnya kita membutuhkan kepercayaan untuk menciptakan tata nilai. Ya. Karena dari tata nilai itu akan melahirkan tata laku. Dan dari tata laku itu akan menghasilkan peradaban. Sehingga yang diperlukan itu ada dari kepercayaan itu adalah kepercayaan yang benar. Itu loh. Dari kebenaran mutlak. Namun sebelum itu memang konsepsi yang dibangun oleh Cak Nur, karena tadi juga saya menarik dan mohon maaf mungkin karena ini kurang bacaan saya atau lain sebagainya selama saya mencoba memahami argumentasi yang bersifat teologis, berbicara di konsepsi syahadat. Cak Nur memandang saat kita bersyahadat itu sebenarnya ada dua konsepsi. Konsepsi pertama itu adalah peniadaan. Yang kedua itu adalah pengecualian. Sehingga saat kita berbicara asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, maka saat itu sebenarnya tiadakan segala macam kepercayaan, tiadakan segala macam penghambaan kita, itu tiadakan semua. Di sana konsepsi awal, tiadakan semuanya. Baru setelah itu pengecualian, illallah. Maka tinggalkan satu, siapa? Allah. Itu konsepsi syahadat yang di ala Cak Nur Khalis Majid. Jadi tiadakan semua. Jadi yang dimaksud kebenaran mutlak itu segala kebenaran satu tindakan itu segalanya harus disandarkan kepada Tuhan. Kalau bahasanya Wina tadi, value-nya itu harus keislaman, harus lagi-lagi sandarkan kepada Tuhan sebagai yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Ini adalah Cak Nur. Saya di sini tidak mau mengulas karena saya tidak mengisi materi NDP, jadi saya tidak harus mengulas Islam itu benar atau tidak. Tidak ada ujian di sini ya. Sok saya. Sok paham. Jadi sebenarnya saat sudah penyerahan diri sepenuhnya, itu bukan lantas tawakalnya itu berserah saja. Maksudnya penyerahan diri itu cuma ada Tuhan satu, Allah. Saya kayak mau istighosah gitu. Nah, sehingga takbir dulu. Iya. Peniadaan dulu ya, corona. Saya nanti dijemput loh kalau saya bilang corona agak ada. Jadi tiadakan segala bentuk kepercayaan, segala bentuk penghambaan kita, segala bentuk pengharapan itu pertama tiadakan kata Cak Nur. Apapun itu tiadakan. Baru setelah itu pengecualian, illallah, kecualikan satu, siapa? Allah. Kayak orang paling iman saya. Nah, karena dari pengecualian itu, maka pada akhirnya kita itu akan ada konsepsi berserah diri, bukan pasrah ya. Kalau katanya Nur itu tawakal itu bukan pasrah, tapi berserah diri. Sehingga karena konsepsi yang dibangun itu adalah konsepsi tawakal atau berserah diri, sehingga konsepsi yang kita bangun biasanya ya, seperti duit, doa, usaha, ikhtiar,
tawakal ya itu. Ikhlas tawakal kayak itu kan. Itu kan konsepsi yang terbangun selama ini oleh para motivator. Para orang-orang yang dibangun selemah kalau bahasanya Bano. Tapi bagi Cak Nur tidak. Tawakal itu bukan ada di akhir. Tapi berserah diri itu sudah harusnya ada di tengah-tengah atau sejak awal. Saat kita berusaha sebenarnya saat itu karena kita tadi sudah mengecualikan, maka semuanya serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Tuhan. Maka dari itu sehingga apapun keputusan takdir itu, ini yang disebut keharusan ini ikhtiar itu bahasanya Cak Nur, ini sebenarnya adalah kemerdekaan manusia. Manusia itu sebenarnya diberi kemerdekaan untuk berusaha. Karena kenapa? Karena di antara pengertian manusia bagi Cak Nur itu adalah khalifah fil ar. Selain kita berbicara an-nas, apalagi itu al-insan, al-bashar ya. Itu dia pengertian manusia. Kita berbicara persoalan ikhtiar ini khalifah fil ar sebagai wakil Tuhan. Maka silahkan berikhtiar. Tapi di samping ikhtiarnya itu di sana ada keharusan universal. Keharusan universal ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya ini adalah kekuasaan Tuhan yang sepenuhnya. Sehingga agar pengecualian kita atau kepasrahan kita itu, penyerahan diri kita itu mutlak atau penuh kepada Tuhan, maka tawakal itu dimulai di akhir. Apapun hasil dari usaha kita sejatinya itu takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Itu pandang Cak Nur. Iya, apapun usaha, janganlah. Secara pribadi saya menerima, tapi saya lembaga. Iya. Nah, jadi tadi saat disinggung persoalan pasrah atau lain sebagainya, bukan pasrah sih kalau bahasanya, atau berserah diri. Berserah diri itu bukan ada di akhir sebagaimana rumus-rumus motivasi yang diberikan kepada kita. Kita disuruh ikhtiar, doa dulu ya, apa ikhtiar dulu. Terus setelah itu pasrah. Ya pada akhirnya kecewa. Dikecewain. Iya. Agar tidak kecewa, maka lebih dulu kita harus berserah diri. Serahkan karena sudah di pengecualian, tinggal Tuhan. Tidak ada harapan lain selain Tuhan. Karena kalau semuanya sudah di finalnya sudah Tuhan, maka pada akhirnya kita kembali kepada konsepsi manusia sebagai khalifah, sebagai abdun. Di antara pengertian manusia bagi Cak Nur itu sebagai abdun. Siapa? Sebagai kabulah bahasa Maduranya. Karena saya kenapa tidak lancar bahasa Inggris? Karena hada lisanul maduril mubin. Iya. Jadi gini loh, konsepsi yang dibangun oleh Cak Nur persoalan manusia atau lain manusia, persoalan kepercayaan dan syahadat. Mungkin hanya itu di saya, karena kalau saya harus menjabarkan ke-8 bab itu harus ada undangan resmi. Berarti terima kasih pada Bang Ali ya sudah menjabarkan terkait salah satu konsep tauhid milik Cak Nur, luar biasa ya nilainya. Berarti hampir mirip konsep tauhidus syuhud ya. Kan iya kan pada akhirnya ya. Pada akhirnya kan seperti itu. Nah, saya juga tertarik terkait Cak Nur bahwa pandangan Islam ya seperti itu. Jadi ada perjuangan dulu ya baru tawakal dan kemudian ada takdir ya, sampai pada takdir. Oh seperti itu ya. Ya mungkin ada teman-teman yang lain yang memahami Cak Nur. Kalian tadi kan Cak Nur versi NDP itu. Mungkin ada Cak Nur versi lain, mungkin Pak Fakih mungkin. Gak apa-apa Pak. Atau Sofan.
Cek cek. Eh, saya ingin menambah sedikit ya mengenai tentang Nurholis Majid gini. Karena dia arah pemikiran dari Nurholis Majid yang bukan ada kayak pluralisme setelah bertemu Gus Dur. Menurut saya gini, pertemuan Cak Nur dengan Gus Dur itu di Baghdad pada tahun berapa saya lupa gitu. Dan setelah pertemuan itu, Cak Nur dengan Gus Dur itu bertukar pikiran gitu. Setelah kayak curhat gitu. Jadi Cak Nur mengetahui background Gus Dur dan Gus Dur mengetahui background Cak Nur gitu secara mendasar. Setelah itu mungkin dari makna Islam yes partai Islam itu mungkin untuk mengeneralkan, karena kan dalam buku Tuhan Tak Perlu Dibela itu Cak Nur ingin memperbandingkan dari semua ajaran-ajaran agama yang tentunya setiap agama itu benar gitu. Dan bukan gini karena pada masa itu karena mayoritas Islam gitu, sehingga untuk menyebarluaskan agama-agama yang lain itu agak sulit, agak ditentang gitu. Mungkin itu mengarah ke sana menurut saya sih. Kalau dari beberapa literatur yang saya baca gitu, ada nilai-nilai pluralismenya di sana. Dan satu lagi kata Gus Dur, jikalau kamu memang konteksnya beda ya, tapi ini juga termasuk pada pemikiran Cak Nur. Jikalau kamu ingin menanyakan tentang Islam kepadaku, maka kamu harus mengikuti alur-alurku. Itu ada di serial buku keduanya Gus Dur tentang Islamku, Islam Anda, Islam kita. Itu jadi kalau semisal teman-teman di sini ingin menanyakan tentang konsepsi pembaharuan Islam, maka tidak daripada itu kalian semua yang hadir di sini harus mengikuti alur-alur yang dialami oleh Cak Nur sendiri sesuai dengan pernyataan Gus Dur. Kalau nggak salah di pada buku ya jangan Kak. Itu cuman kan pemikirannya saja. Tapi kalau salah dikoreksi. Wow. Oke, pembaruan Islam ala Cak Nurholis Majid, tokoh yang memang saya kagumi secara personal. Ya, pembaruan Islam. Saya itu masih bingung gitu. Waktu maba ada mata kuliah namanya sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan, yang mana itu membahas terkait karakteristik antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Dulu juga pernah sesepuh saya itu bilang ketika saya kecil, sesepuh saya, nenek moyang mbah, nenek dan lain sebagainya gitu kan. Bilangnya gini, kalau sholat pakai sarung itu NU. Kalau sholat pakai celana itu Muhammadiyah. Sehingga di sana ada ada sekat. Saya ketika saya kuliah gitu kan, mungkin juga gitu kan, apa yang dikatakan bahwa saya itu mungkin orang yang pakai sarung itu adalah orang desa, yang pakai celana itu adalah orang kota. Sehingga sosiologi pedesaan dan perkotaan mungkin ada sekat di sana.
Nah, ketika berbicara pembaharuan Islam, yang mana mungkin gitu, tingkat barunya itu gitu kan, tingkat pembaharuannya itu lebih apa ya, lebih berkembang di kota ketimbang di desa. Nah, hal ini gitu kan menjadi apa ya, kita harus mencari metode untuk bagaimana juga membaharui Islam di desa gitu kan. Nah, saya ingin melihat kenapa katanya kan pembaharuan Islam gitu kan. Pembaharuan Islam ala Cak Nurholis Majid ini gitu kan, ketika diterapkan antara desa dan kota itu seperti apa kira-kira gitu kan. Sedangkan karakter itu kan berbeda-beda antara kota sama desa. Itu hanya perbedaan antara kota sama desa. Beda lagi ketika berbicara masalah suku atau lain sebagainya. Karena kan kita juga perlu tahu gitu kan. Kita sudah tahu semua bahwasanya Indonesia itu berbagai macam gitu kan. Berbagai macam. Bahkan ketika corona hampir ke sini gitu kan. Hampir ke Indonesia, khususnya di Madura gitu kan. Banyak cara orang itu untuk membaharui ataupun yang mempercayai ataupun berikhtiar gitu kan. Tadi kalau berbicara ikhtiarnya terkait dengan corona ini dengan berbagai macam cara. Kalau ditambah di Belumbungan kemarin pakai burdah gitu kan. Beda lagi ketika di desa-desa lain ataupun di kalangan lain gitu kan. Sehingga kepercayaan itu gitu kan, ketika berbicara keyakinan yakni syahadat tadi, peniadaan dan pengecualian terhadap Tuhan itu, ataupun kita berbicara nanti ikhtiar, takdir dan tawakalnya itu berbeda-beda. Nah, hal ini gitu kan akan berpengaruh juga terhadap pembaharuan Islam yang dibawa oleh Cak Nur gitu kan. Nah, kira-kira metode gitu kan, karena kan landasan untuk pembaharuan Islam itu tidak luput dari 3. Pertama landasan teologis, landasan historis, atau landasan normatif gitu kan. Nah, hal itu juga perlu gitu kan. Ketika kita menerapkan metode-metode itu gitu kan, pasti berbeda antara masyarakat kota sama masyarakat desa. Mungkin pemantik atau lain sebagainya bisa menanggapi hal ini. Terima kasih. Ya, ini cuma sebenarnya kayak basa-basi saya aja ini. Karena pertanyaan poin saya juga sama seperti apa yang ditanyakan oleh teman-teman dari tadi. Tentang lebih ke spesifik apa produknya itu seperti apa gitu. Ya sudah banyak dibicarakan dari tadi ya, mungkin itu juga sudah selesai saja pertanyaan itu. Karena barusan menyinggung ikhtiar syahadat itu ya, tauhid, saya menarik karena tadi di awal juga sama pemantik disebutkan harus berpikir secara rasional kan ya. Kemudian saya cuma pengen tahu dari segi tauhidnya si Nurholis Majid ini, kalau semuanya dipikir secara rasional dari barat, apa mungkin Nurholis Majid ini Mu'tazilah mungkin? Karena memang juga kalau melihat historis Islam Arab dahulu juga Mu'tazilah dengan cara berpikir rasional tidak bisa dipungkiri membawa kemajuan waktu itu gitu dengan rasional. Apa mungkin mengiyakan akidah Mu'tazilah gitu secara tidak langsung. Ya cuma pengen lebih tahu itu aja, jika bisa apa ada pencerahan di sisi itu, di sisi tauhid atau akidahnya Nurholis Majid ini gitu. Ya itu aja sih, karena ada yang menyinggung terkait syahadat soalnya. Terkait apa tadi itu,
pedesaan, sosiologis pedesaan dan sosiologis perkotaan ya. Mungkin bagi ketika kita mengambil pembaharuan di situ yang jelas minimal anak desa harus sekolah di kota. Itu kan sudah pembaharuan. Lah iya kan? Jadi maksudnya begini, ketika itu nanti tolak ukurnya adalah mengapa lebih modern di kota dan lebih apa namanya itu? Kalau enggak modern, klasik lebih kuno di desa. Ya bagaimana nanti kalau poinnya adalah yang dicari pembaharuan di situ, teman-teman desa harus sekolah di kota. Kan seperti itu. Nah, itu sudah membentuk modernisasi. Ya mungkin dari teman-teman yang lain mohon maaf terkait yang tauhid itu saya masih belum baca. Kalau konsep yang tauhid dari Cak Nur mungkin dari yang lain. Saya Nurholis Majid ini mengupayakan adanya keharmonisan, dalam artian bukan keharmonisan, adanya upaya membuat unsur transendental dengan kehidupan duniawi ini berjalan beriringan. Apakah benar begitu, teman-teman? Gitu ya? Gitu ya? Berjalan beriringan gitu ya? Nah, di sini saya pesimis. Jika misalnya unsur-unsur transendental itu akan selalu harmonis dan berjalan beriringan secara kompleks jika disandingkan dengan modernisasi. Karena kenapa? Saya rasa di sini Nurholis Majid terlalu optimis memandang modernisasi, modernitas seperti ini, bosnya menghadirkan sebuah kebaruan. Saya memandang Cak Nur terlalu optimis. Kenapa kok tidak memandang modernisme secara pesimis? Seperti hanya Norbert Elias misalnya sosiolog, mandang bahwasanya modernisme itu seperti kita ketahui, bukan hanya menciptakan humanisme, bukan hanya menciptakan kebaruan, namun malah menghancurkan semua itu. Ada proses teknikisasi, ada proses-proses yang diarahkan ke dalam proses pembaharuan. Itu tidak berkeadaban sebenarnya ketika kita berbicara masalah modernisme. Namun kenapa di sini dengan beraninya Cak Nur itu bisa menyandingkan dengan unsur-unsur transendental. Dan juga ketika kita berbicara masalah modernisme, itu sangkut pautnya akan berhubungan dengan unsur-unsur yang bersifat bersifat sekularisme, dan juga itu akan cenderung mengarah pada westernisasi. Karena kenapa? Berbicara masalah kemodernan, itu bukan berasal dari ajaran atau tradisi Islam, namun berasal dari ajaran Kristen Barat. Bagaimana Prancis menciptakan negara-negara sekuler. Itu kan mereka, saya rasa negara-negara yang mencoba menyandingkan seperti ini, itu menurut saya gagal. Namun kenapa kok optimis seorang Cak Nur ini memandang modernisme? Oke. Mungkin ini bagian dari pemungkas argumentatif saya. Saat berbicara persoalan bagaimana saat menghadapi apa itu tadi perkotaan. Ini sebenarnya bagian dari kekhawatiran Nurholis Majid, dan ini pendapat saya, mungkin entah di antara kita mungkin ada yang salah bacaan. Karena sebenarnya kata Nurholis Majid di antara penghambat kemajuan peradaban itu adalah budaya klasik atau kebiasaan klasik. Jadi kalau kita coba kontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, misalnya dengan kondisi COVID 19 ini, maka sebenarnya saat kita mencoba memberikan ikhtiar persoalan bagaimana cara menghadapi, maka pada akhirnya kita juga dihantui syahadat. Kalau kita berbicara tahapan syahadat, kita masih belum ada di tahap peniadaan, masih belum di peniadaan, ada di pengecualian. Penyerahan diri kita itu tidak secara totalitas. Kalau kita berbicara persoalan, sehingga pada akhirnya
kita terkesan kalau bahasa Nurholis Majid itu ada Tuhan-Tuhan kecil yang merongrong kepercayaan kita. Kalau apa ya? Seandainya bahasanya Karen Armstrong itu ada Tuhan yang lebih kita tuhankan ketimbang Tuhan yang kita tuhankan gitu loh. Menciptakan Tuhan-Tuhan kecil itu. Sehingga memang itulah penyebab di antara penghambat kemajuan peradaban. Sehingga kenapa saya berani berbicara demikian? Kalau peradaban kuno itu biasanya kita sering percaya pada tahayul. Tempat ini bahasa Maduranya itu berit atau lain sebagainya sehingga harus diberi sesajen atau lain sebagainya. Maka kalau coba saya kontekstualisasikan sebenarnya kita masih belum ada di tahap itu. Karena belum ada di tahap itu kita terkungkung di keadaan panik. Kita panik berlebihan gitu loh. Karena menghadapi situasi saat ini gitu loh. Kalau coba saya kontekstualisasi dengan punya Cak Nur. Kalau bahasanya Mas Aril gimana? Kalau berbicara penganut Mu'tazilah, saya rasa tidak. Bahkan Cak Nur ini juga memiliki pemahaman bahwasanya secara teks memang mungkin Al-Quran itu sempit, tapi secara konteks itu luas itu. Dalil yang dibawa oleh Cak Nur itu tidak semuanya logik, tidak semuanya logika, tapi dibawa ke ranah apa ya? Tapi juga mengambil juga dalil nakli. Salah satu contohnya saat berbicara konsepsi keseimbangan tadi. Kan di Al-Quran juga ada wala tansa nasibaka fil ar, dan jangan tinggalkan jatahmu, jangan lupakan jatahmu di dunia. Itu bagian dari dalil yang diambil oleh untuk memberikan apa ya? Untuk meminta tentang keseimbangan antara aspek duniawi dan aspek ukrawi. Mungkin itu di saya. Apakah modernisme itu adalah tujuan setiap umat manusia? Itu pertanyaan dari saya. Apakah modernisme? Sebenarnya modernisme yang diusung oleh Cak Nur itu tidak lain berangkat dari kegelisahan Cak Nur mendapati Cak Nur itu mendapati budaya atau keadaan umat Islam yang kala itu sudah oke, saya kembalikan ke filosofi awal. Sudah saya sampaikan tadi. Cak Nur itu pernah ke Timur Tengah yang kalau katanya Cak Nur itu yang mengubah alur pikirannya. Kenapa harus ada Islam moderat atau harus ada modernisme? Karena itu pemikiran Islam yang dianggap kolot dan Islam yang dianggap perlu diperbarui. Sebenarnya modernisme kalau saya pahami ala Cak Nur itu sebenarnya modernisme hanya untuk memperbarui pemikiran Islam yang mana agar kita tidak kaku, tidak apa ya, kita dalam beribadah tidak kaku, atau setidaknya kita juga memandang itu tidak hanya sebatas rutinitas keagamaan saja. Mungkin itu di saya. Berarti tolak ukur dari pemikiran atau konsep modernisme dari Nurholis Majid ini lebih pada kemajuan, kebaruan, bukan kemakmuran loh ya. Yang saya tangkap, bukan kemakmuran. Kalau seperti itu. Karena begini teman-teman. Ketika kita berbicara masalah entah itu Islam diperbarui atau Kristen diperbarui, itu bukan berarti itu mengedepankan unsur-unsur humanisme atau kemakmuran masyarakat. Siapa tahu mungkin yang Islam tradisional di kalangan pedalaman atau lain sebagainya lebih makmur. Itu gimana? Oke, sebenarnya pembaharuan Yakub tadi kemakmuran sampai ada salah satu tulisan Nur itu dia juga akan mengangkat bahwasanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Cak Nur ini menentang praktek kapitalisme. Nah, Cak Nur itu Cak Nur itu membantah atau menentang kapitalisme karena praktek kapitalisme itu dianggap sebagaimana yang kita ketahui itu hanya menguntungkan pihak yang kaya saja bagi Cak Nur. Selain itu berbicara persoalan kemanusiaan, Cak Nur juga mengangkat ini. Itu terbukti juga Cak Nur saat berbicara persoalan pengertian dasar tentang manusia.
ini juga adalah bahwasanya saat kita berbicara tentang pengertian dasar manusia, maka yang ditanamkan itu sebenarnya diambil dari keislaman. Kalau kita berbicara Islam, maka secara harfiahnya Islam itu berbicara keselamatan. Jadi tuntutan Cak Nur, bagaimana umat Islam itu mampu memberikan keselamatan, kedamaian kepada lingkungan sekitarnya. Di antaranya mungkin saat kita akan kaitannya saat kita bicara akhlak, atau jangan sampai menyakiti sama, apalagi mencela. Itu di antara pandangannya. Sehingga ada istilah sebagai al-insan, al-bashar, ada juga an-nas. Ini bahkan sebenarnya mungkin mengambil dari pemikiran Imam Al-Ghazali gitu. Seorang tersebut, Cak Nur tersebut, tidak menerima konsekuensi dari modernisme. Saya katakan gitu, mohon maaf, koreksi kalau salah. Istilahnya dia menerima adanya pembaruan modernisme, namun istilahnya dia menolak konstitusi dari modernisme. Cek sedikit ingin komentar ya. Pertama saya ingin komentar punya Mas Ari. Apa Cak Nur itu masuk madhab Mu'tazilah ya? Itu kan madhab Arab Mas. Kalau di Indonesia itu gak tahu madhab apa. Dan tidak ada produk doktrin agama yang tidak melibatkan rasional kan seperti itu. Mana yang gak melibatkan rasional? Sekalipun yang tidak mau mengaku Mu'tazilah pasti menjalankan pola pikirnya untuk menjalankan suatu doktrin. Kembali pada suatu kegelisahan Pak Fakih tadi bahwa modernisme yang dimaksud Cak Nur itu bukan kemakmuran tapi kemajuan ya kayak gitu. Dan kemudian juga Cak Nur ternyata justru tidak menerima konsekuensi dari modernisme. Sebenarnya paham saya terhadap pembaru Islam Cak Nur itu pada masanya, bukan pada masa sekarang. Maka kembalikan suatu definisi pembaru Islam itu pada masa ketika itu. Ketika di mana Indonesia bukan tidak sudah modern loh, sudah modern lah Indonesia ketika itu. Cuma perlu ada perubahan. Maka pemahaman saya terhadap modernitas dari suatu pola pikir Cak Nur itu hanya perubahan saja. Supaya bagaimana Islam yang dipahami, cuma saya gak setuju sebenarnya kalau pakai Islam karena tidak tidak menjawab. Kalau memang benar kata Sofan tadi, kalau bicara pembaru Islam secara doktrinal itu baru bicara secara teologis ya, historis dan kemudian normatif. Itu memang dalam studi Islamnya memang seperti itu. Kan tapi ini kan bersifatnya interpretasi dari kata Islam itu sendiri adalah umat muslim pada masa itu kan seperti itu kan. Maka pandangan saya memahami terhadap pembaruan Islam itu hanya suatu bagaimana ada perubahan dari pola lawas menuju pola-pola baru yang terus ditawarkan. Kayak gitu kalau bagi saya. Masa itu Cak Nur relevan. Mungkin bagi Cak Nur ya relevan menawarkan istilah sekularisasi dan sekularisme ya. Sekularisasi apa sekularisme? Ya mungkin menawarkan istilah seperti itu. Di mana kan kondisi ketika itu kita minim sekali konsep-konsep teoritis Barat yang masuk ke Indonesia ya. Kan tetapi kalau berbicara pembaruan Ahmad Dahlan itu beda lagi kan? Beda lagi. Itu bagaimana menolak praktik-praktik budaya yang kemudian dianggap agama ketika itu masuk pada pembaruan juga lah. Sebenarnya kata kunci pembaruannya kalau pemahaman saya itu adalah dikutipkan pada perubahan saja dan bukan kemakmuran. Tapi pada perubahan saja. Ketika dianggap kan saya menempatkan Cak Nur di sini adalah seorang komentator.
hanya komentator saja, pendapat ya. Jadi wajar ketika dia memberikan pendapat lo seperti ini gini. Ya soal tujuan-tujuan itu untuk memakmurkan, untuk keselarasan atau bagaimana itu adalah ada di Cak Nur itu sendiri kan kayak gitu. Karena sampai hari ini produk dari Cak Nur yang dianggap sukses mungkin oleh yang tidak setuju lah dianggap komentator itu kan perlu di show up seperti apa. Kalau saya memandang bagaimana hanya memandang dari pengaruh politik di dalam perpolitikan, Gus Dur itu sangat terpengaruh sekali terhadap pola pikir Cak Nur karena memang teman sejawat dalam berdiskusi kan, sampai partainya yang ia dirikan oleh Gus Dur itu kan tidak membawa atas dasar konsepsi Islam. Itu mungkin sehingga nanti membawa value-value kebangsaan karena tidak ada value nilai di antara satu yang nilai agama, nilai budaya itu tidak perlu dibenturkan karena metodologi evaluasinya adalah tetap tindakan dari orang yang mengaku bernilai. Itu kan seperti itu. Itu sebenarnya yang kalau yang soal lain saya belum belum melihat bagaimana Cak Nur itu memberikan suatu yang sampai hari ini itu bagus lah gitu kan, saya belum melihat. Apalagi ada perkotaan dan perdesaan, bagi saya Cak Nur kan tidak mengomentari itu karena dia sebenarnya kan anak desa yang kan ikan desa dan ya Jombang ya yang berproses mungkin karena mungkin kekagumannya melihat sesuatu yang baru yang dalam tanda kutip di sini adalah modern, maka ingin dikenalkan kepada orang-orang yang dianggap tradisionalis oleh Cak Nur itu sendiri. Mungkin itu pandangan saya terhadap kata kunci dari pembaru Islam dan modernitas Islam. Cuma apakah perlu dimodernkan? Perlu orang desa sekolah ke kota? Tidak menjamin lah kan ya. Tidak menjamin. Ketika kata kuncinya adalah perubahan. Kan iya. Sekarang itu fenomenanya berubah. Di kota sekarang sekolah ke desa. Kalau nggak percaya cari orang-orang kota Pamekasan itu banyak yang sekolah ke Belumbungan ya kan ya. Yang sering saya lihat dengan tanda kutip dia hanya ingin mendalami satu sains kan. Karena di sini ada salah satu lembaga yang memang sainsnya luar biasa mencetak produk ya. Sekolahnya Mbak Nila ya. Itu banyak orang kotanya kan ya. Sekarang sudah dimenati warga-warga perkotaan sudah. Itu pelosok loh, pelosok di dalam masih agak jauh dari simposium center ini, tapi sudah kekuatan. Jadi tidak bisa mensaklekkan pada kalau ingin pembaruan orang desa harus sekolah ke kota, orang kota harus sekolah ke desa, gak harus seperti itu. Harus sekolah ke luar negeri kan, enggak kan ya. Cuma dari pemikiran Cak Nur dan sebagainya mungkin dapat tantangan keras dari Soekarno. Setertariknya kan dalam tokoh-tokoh Nusantara itu ada yang ingin baharu, ada yang terpengaruh dengan Amerika. Kalau Soekarno kan enggak, ingin mensoapkan seperti sama Bung Hatta kemarin kan dalam konsep ekonominya ingin nilai-nilai Nusantara itu harus dikeluarkan kan seperti itu. Sehingga jargonnya kalau kamu jadi Islam jangan ke Arab-Arabannya kayak gitu. Ketika kamu jadi Hindu jangan gimana gitu dan sebagainya ya. Mungkin itu adalah suatu kritik seorang murni dari tokoh Nusantara kan biasa kritik-kritik seperti itu kan persoalan biasa. Mungkin itu dari saya. Cek. Saya masih bingung di satu hal gitu kan. Dalam pembaruan Islam ini Islam yang mempengaruhi modernisasi atau modernisasi yang mempengaruhi Islam? Itu cuma pertanyaannya. Islamnya ya Islam, tapi kita mengambil modernisasi dari luar seperti itu. Ya istilahnya kembali kepada hal itu Kak. Terkait kita tidak meninggalkan
karya-karya klasik seperti dulu Karena gini pelajaran Kak, klasik. kita lihat sendiri gitu kan. Kalau Islamnya gitu kan, itu tradisional gitu kan. Tetap tradisional kan secara Islamnya gitu kan. Kalau dikembalikan kepada historisnya. Makanya Historisitas. kayak gini ya, Sofan, itu harus diinterpretasi lagi kata Islam di situ. Ini Islam secara doktrinal atau Islam secara penganut gitu. Karena kalau mau bicara Islam secara doktrinal, apa Cak Nur, kita pakai perspektif teologis ya, apa Cak Nur punya kitab tauhid kan kayak gitu kan ya. Nanti baru ketemu di situ Islamnya. Kalau dalam normatif mungkin, oh Cak Nur punya tafsir mungkin. Iya Pak, Cak Nur punya tafsir? Enggak ya? Enggak. Berarti makanya saya memahami kata pembaruan Islam. Islam yang dimaksud Cak Nur itu, kalau interpretasi saya adalah penganut umat Muslim itu, penganut umat Islam. Jadi Muslimnya yang kemudian dijadikan pemahaman kayak gitu ya. Bukan Islam secara doktrin, bukan secara ajaran, sehingga Al-Quran harus diperbarui, Al-Quran harus diubah kayak gitu. Tapi bagaimana dari hasil dari perilakunya itu sendiri umat Islamnya kayak gitu. Oke. Kalau yang saya pahami. Intinya seperti ini sebenarnya. Kenapa tadi saya di awal sebelum saya berargumen saya menyampaikan filosofis awalnya itu karena perjalanan Cak Nur ke Timur Tengah. Maksudnya dan yang menjadi kegelisahan Cak Nur, ingat ya, yang menjadi kegelisahan Cak Nur ini argumen saya ubah-ubah. Yang menjadi kegelisahan Cak Nur saat manakala umat Islam jadi karena pada masa itu pertama di sana digambarkan Cak Nur bahkan bertemu dengan sekumpulan organisasi Islam yang menjalankan atau memperjuangkan Islamannya itu ala sufisme. Kedua, Cak Nur juga dipertemukan dengan beberapa fenomena di sana, kekakuan umat Islam dalam beragama. Sehingga tadi di awal saya sudah sampaikan, nanti tidak hanya sebagai agama semawi tapi juga agama ardi. Itu bukan lantas Cak Nur ingin mengubah tafsir Al-Quran atau ingin membuat ajaran baru di Al-Quran. Pada kenyataannya itu sudah ada di Al-Quran. Misalnya ulatan sanasibaka fil ar, dalil yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan dalam rangka apa ya? Iya. Sudah saya sampaikan di awal, kegelisahan Cak Nur itu berangkat di sana karena adanya itu. Sehingga mendorong Cak Nur ingin memberikan pembaharuan. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, kalau menurut saya sih masalah yang tadi, yang masalah apakah kemajuan atau tidak, sebenarnya yang saya pahami arahnya tetap bagaimana, karena kan dia juga menyinggung tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang juga disinggung oleh Ali tadi, dan ia memposisikan kemajuan, makanya ia menyinggung tentang teknologi, bagaimana kita meniru Barat dalam hal tentang kemajuan teknologi itu hanya sebagai alat untuk mensejahterakan, karena kita melihat bahwa banyak sekali misalnya di negara kita gitu ya, aspek-aspek yang sangat sentral atau aspek-aspek yang paling didominasi oleh orang-orang yang aspek-aspek kapital gitu ya. Maksudnya orang-orang kapitalis gitu. Jadi seharusnya orang-orang Islam juga menjadi subjek, tidak hanya menjadi objek. Itu sih yang ingin disasar oleh Nurholis Majid yang saya pahami. Itu sih mungkin dari teman-teman yang tidak sepakat atau mau menanggapi dan lain sebagainya. Silahkan. Peteng Sofwan.
Gimana ya? Ketika mengclosingnya pembahasan Cak Nun, karena keinginan Cak Nun ini bukan hanya dalam bentuk istilahnya kan pembaharuan. Jadi bagaimana teman-teman membarui akan hal itu gitu. Ya membarui tentang bagaimana mendalami semisal pemikiran-pemikiran Cak Nun. Jadi saya nggak bisa menutup apa ya, ada bahasa-bahasa anu lah dari Cak Nun itu, Cak Nur. Ya mungkin teman-teman nanti ketika lebih kajiannya, lebih ingin mendalamnya ya banyak itu buku-bukunya, salah satunya ensiklopedia dari pemikiran Cak Nur itu sendiri, karangan Budi Munawar Rahman, termasuk membaca Nurul Masjid. Sebelum ensiklopedia tersebut dijelaskan oleh Budi Munawar Rahman itu. Ya mungkin hanya itu dari saya. Jika ya kekurangan yang dari saya sendiri, dan jika kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.